latar belakang. Potensi yang cukup besar ini masih seringkali dianggap sebelah mata oleh penduduk di Indonesia. Padahal menurut Islamic Financial Development Indicator atau IFDI, Indonesia menempati peringkat pertama dalam hal pendidikan, kedua dalam hal penelitian, dan kedua dalam kategori penyelenggaraan seminar. Nah, adapun indeks literasi keuangan syariah nasional mencapai 8,93% pada tahun 2019 dan inklusi keuangan 9,1%. Tentunya hal ini masih sedikit dibanding dengan konvensional, yakni mencapai 38,03% dan indeks inklusi keuangan 76,9%. Nah, melihat hal ini, lembaga keuangan syariah mempunyai peranan yang sangat penting untuk kemajuan ekonomi syariah. Nah, dalam hal ini BUMN telah melakukan merger kepada 3 bank syariah, yakni BNI Syariah, BRI Syariah, dan Bank Syariah Mandiri. Hal ini digunakan untuk meningkatkan keuangan syariah di Indonesia itu sendiri. Berdasarkan data yang dikutip CIA World Factbook, negara Muslim di Indonesia itu merupakan negara yang termasuk terbesar pertama di dunia dengan penduduk yang mencapai 23,2% penduduk dunia ini menganut agama Islam. Di Indonesia mempunyai 225,25 juta jiwa atau sekitar 87,2% dari keseluruhan jumlah penduduk dunia yang beragama Islam. Nah, dalam hal ini perkembangan teknologi mempunyai andil yang sangat besar untuk kemajuan ekonomi. Nah, dalam perbankan syariah ini menggunakan mobil banking syariah yang digunakan karena penggunaannya yang mudah dan praktis digunakan untuk semua kalangan, terutama generasi milenial yang lebih menggunakan smartphone dalam melakukan transaksi. Nah, tentunya penggunaan mobil banking ini harus didukung oleh semua pihak yang ada agar kedepannya dapat semakin meningkat dan dapat digunakan guna optimalisasi keuangan syariah di Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aulia Ida Fitri Hasibuan. Saya akan menjelaskan bab isi mengenai digitalisasi Islamic Banking guna kemajuan jasa keuangan syariah di Indonesia. Pendanaan dan financial Islamic Banking. Sekarang bank syariah telah resmi di-merger yang melibatkan 3 bank syariah, yaitu PT Bank BRI Syariah, kemudian BNI Syariah, dan PT Mandiri Syariah, yang mana bank yang menjadi penerima penggabungan adalah Bank BRI Syariah. Kemudian, ketiga bank tersebut telah mengganti namanya setelah di-merger menjadi PT Bank Syariah Indonesia. Nah, ini merupakan apa sebenarnya kabar gembira bagi pemegang investasi di bidang perbankan syariah, karena dengan hal ini maka potensi untuk berkembangnya perbankan syariah dan financial syariah di Indonesia akan lebih besar. Nah, akan tetapi hal tersebut sebenarnya harus didorong dan diinovasi oleh perkembangan teknologi, yaitu digitalisasi financial Islamic Banking, yang mana perlu adanya pengembangan aplikasi, perlu adanya perkembangan mobile banking dan fitur-fitur baru, dan diperlukan adanya pengembangan seperti electronic money yang dikeluarkan oleh financial Islamic Banking itu sendiri untuk mengembangkan financial dan produk-produk yang dimiliki mereka untuk pendanaan dan pengembangan ekonomi syariah di Indonesia. Baik, saya akan menjelaskan mengenai problematika financial Islamic Banking di Indonesia. Sebelum membahas mengenai problematikanya, kita telah mendengarkan mengenai potensi yang dimiliki Indonesia. Indonesia sendiri berdasarkan Islamic Finance Development Indicator tahun 2020, Indonesia menempati peringkat pertama dalam kategori pendidikan, kemudian peringkat kedua dalam kategori penelitian, kemudian penyelenggaraan seminar juga peringkat kedua. Akan tetapi, literasi keuangan syariah nasional masih menempati posisi 8,93%. Ini artinya masih banyak pengembangan dan inovasi yang diperlukan untuk pengembangan financial Islamic Banking. Kemudian tidak hanya potensi yang dimiliki oleh financial Islamic Banking, akan tetapi problematika Islamic Financial Banking juga perlu dibahas, karena untuk memecahkan masalah tersebut kita harus mengetahui bagaimana sebenarnya problematikanya. Perbankan syariah
jasa keuangan syariah itu memiliki potensi besar yang sebenarnya belum banyak dimanfaatkan di Indonesia. Negara Indonesia, negara dengan tempat tinggal 13% dari total populasi umat muslim dunia, seharusnya memiliki potensi yang besar, dan potensi ini telah dinyatakan di Indonesia sebenarnya karena 90% dari 250 juta orang Indonesia itu memeluk agama Islam, dan ini merupakan pangsa pasar yang besar untuk ekonomi syariah. OJK sebenarnya optimis untuk asetnya sebesar 24 miliar dolar Amerika Serikat untuk mengembangkan bank-bank syariah di Indonesia. Akan tetapi, dengan keterbatasan teknologi, problematika ini hanya sebagai momok saja dan potensi saja jika tidak direalisasikan. Oleh karena itu, sebenarnya problematikanya ada pada teknologi dan digitalisasi. Dari sisi produk bank syariah sendiri memang belum bervariatif dan belum dapat diakses masyarakat secara komplit. Akses pendanaan bank syariah masih kurang pada sektor-sektor tertentu, khususnya infrastruktur, kemudian penyaluran pada pertanian, maritim, dan lain-lain. Padahal banyak prospek-prospek dan sektor-sektor yang bagus di bidang tersebut. Nah, untuk menanggapi hal tersebut, sebenarnya sudah ada upaya-upaya dari pemerintah untuk melakukan digitalisasi ekonomi, kemudian digitalisasi berdasarkan problem Islamic Financial Bank Syariah di Indonesia, tim kami memberikan suatu solusi yang mana dapat memberikan nilai positif bagi guna menanggulangi problem tersebut. Nah, yakni dengan adanya peningkatan literasi terhadap mobile banking melalui generasi milenial yang tergabung dalam suatu komunitas. Nah, gimana caranya? Nah, pada era teknologi informasi saat ini nih, generasi milenial yang terdiri dari anak remaja, anak yang ABG seperti itulah ya, yang cenderung tidak dapat lepas aktivitas mereka dengan smartphone, gadget, laptop, apapun itu sebagainya ya. Pastinya itu dapat bisa dilengkapi dengan fitur-fitur yang lebih positif. Salah satu contohnya dalam bidang ekonomi atau perbankan dengan menginstal aplikasi mobile banking seperti itu. Kemudian peningkatan literasi ini dapat disalurkan ke aplikasi tersebut dengan bergabung dengan komunitas. Jadi setelah menginstal kita dapat bergabung kepada komunitas-komunitas yang pernah atau sudah menginstal aplikasi tersebut. Seperti itu. Ya. Nah, tetapi di balik suatu solusi pasti ada suatu hal yang negatif lah ya. Ya seperti yang dunia ini pasti ada positif dan negatif. Ya, hal negatif ini timbul dengan adanya perbandingan antara konvensional dengan syariah. Kan keduanya sudah ada mobile bankingnya nih. Terus bagaimana solusinya? Seperti itu. Tim kami memberikan suatu argumen yang mana sama halnya dengan digitalisasi perbankan pada umumnya. Digitalisasi perbankan syariah ini paling tidak harus dapat mencakup 3 bisnis dasar bank syariah. Yakni yang pertama, pengumpulan dana. Beberapa bank umum syariah atau BUS dan unit usaha syariah atau biasa disingkat dengan UUS punya fitur bukan rekening daring, namun belum bisa berlaku bagi nasabah yang benar-benar baru karena ketentuan verifikasi langsung atau pegawai bank. Yang kedua, bank syariah harus mendesain model bisnis baru dan melihat peluang kolaborasi seperti seperti yang dapat ditawarkan oleh perusahaan teknologi, khususnya perusahaan telekomunikasi seperti Telkom dan lain-lain. Ketiga, diperlukan fitur-fitur aplikasi yang terbaru dari bank untuk memudahkan penggunanya mengakses sebagai sarana untuk mempermudah pelaksanaan produk bank syariah tersebut. Seperti itu. Nah, jadi
merupakan suatu statement yang mana sebagai suatu anjuran bagi pengguna mobile banking. Mobile banking ini merupakan salah satu perkembangan digitalisasi finansial dari perbankan syariah. Ke depan harus ada fitur-fitur baru yang melengkapi mobile banking sehingga dapat memudahkan nasabah atau peserta dari bank tersebut untuk mengakses segala kebutuhan di bank syariah, baik itu dalam debit, kredit, mengirim maupun kirim. Terima kasih. Saya Bagus Abdul Latif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.